Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama, kita belajar tentang faktor pendorong ya. Faktor pendorong yang pertama itu adalah zaman Renaissance. Faktor pendorong kedua adalah jatuhnya Konstantinopel. Dan faktor pendorong yang ketiga itu adalah penyebaran misi 3G. Yang disebut dengan 3G itu adalah glory, gospel, dan gold. Saya berikan penjelasan mengenai zaman Renaissance ya. Zaman Renaissance ini terjadi berkisar pada abad ke-14 sampai 17 Masehi. Mulainya itu dari Italia, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat luar biasa, baik itu di bidang sains, geografi, teknologi, termasuk teknologi maritim. Oleh karena itu, orang-orang mulai berani berlayar sangat jauh. Karena sebelumnya itu teknologi untuk di bidang kemaritiman sangat minim. Faktor pendorong yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Ottoman. Ya, jadi Konstantinopel ini adalah pusat perdagangan internasional. Jadi jalur perdagangan yang mau masuk ke Eropa itu lewat Konstantinopel, sehingga ini menjadi daya tarik pada waktu itu bagi Kekaisaran Turki. Nah, ketika ini sudah dikuasai oleh Turki, maka arus perdagangan terutama rempah-rempah itu jadi macet ya. Ini membuat bangsa Eropa mencari jalur yang lain untuk memperoleh rempah-rempah, sehingga akhirnya terjadilah penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa demi untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional, terutama rempah-rempah. Kamu lihat di situ ada yang warna biru, merah, dan hitam ya. Sampai akhirnya ketemulah Indonesia atau Nusantara. Faktor pendorong yang ketiga yaitu gold, glory, dan gospel. Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa gold, yang dimaksud gold di sini bukan cuma sekedar emas, tetapi lebih pada kekayaan atau mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar dari suatu perdagangan. Kemudian glory ini adalah kekuasaan atau kejayaan atau kekuasaan terhadap suatu lahan atau wilayah tertentu ya. Sedangkan gospel ini adalah kepentingan untuk penyebaran agama. Jadi 3G inilah yang mendorong imperialisme atau kedatangan bangsa asing yang kemudian menjajah ke Indonesia. Berikutnya, kalau tadi kita bicara masalah faktor pendorong, sekarang faktor penariknya. Jadi Indonesia itu menarik ya. Jadi punya faktor penarik. Yang pertama, Indonesia atau Nusantara itu kaya dengan rempah-rempah, terutamanya rempah-rempah. Kekayaan alam yang lain banyak, tapi terutama pada waktu itu yang dicari adalah rempah-rempah. Kemudian yang kedua, faktor penariknya adalah Indonesia itu adalah jalur perdagangan dan lalu lintas dunia. Tadi di peta tadi udah kelihatan toh, jadi Indonesia itu menjadi tempat lalu lalang untuk jalur-jalur kapal-kapal dagang, kapal-kapal besar ya. Dan faktor yang menarik ketiga itu orang Indonesia sendiri pada waktu itu kurang rasa persatuan dan kesatuan. Jadi
kurang, bersatunya itu kurang atau bahkan mudah dipecah belah. Sehingga inilah yang menjadi penyebab Indonesia pada akhirnya dijajah pada masa itu. Para siswa sekalian, kita perlu mengenal rempah-rempah yang menjadi kekayaan alam Indonesia yang konon dulu adalah menjadi penyebab negara kita dijajah, ya. Yang pertama yaitu lada. Lada ini dikenal sebagai King of Spice, rajanya bumbu masak, ya, rajanya rasa, ya. Lada ini sesungguhnya terdapat di semua wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi terutama di daerah Jambi, Aceh, ya, di sepanjang pulau Sumatera, ya, itu banyak sekali perkebunan-perkebunan atau ladang-ladang lada. Dan sejak zaman dahulu, terutama Aceh ini sudah berdagang dengan bangsa Eropa. Dan ini juga menjadi salah satu sebab kenapa lalu dijajah, ya, karena orang-orang Eropa itu ingin menguasai lada di situ. Gitu. Bahkan keuntungan yang diraup oleh mereka konon sampai 700%. Jadi kalau sudah ambil lada dari daerah di Indonesia itu mereka jual kembali dengan harga yang sangat mahal. Ini yang disebut dengan gold tadi itu. Mereka ambil untung sebanyak-banyaknya. Ya, lada ini selain sebagai bumbu masak, ya, dia juga sebagai obat, ya. Dia mampu mencegah kanker, melancarkan pencernaan, ya. Coba masakan Chinese food mana yang nggak pakai lada? Semua pakai lada, ya. Masakan mana yang nggak pakai lada? Hampir semua masakan Eropa juga mempergunakan lada. Oleh karena itu, lada ini adalah komoditas yang sangat penting. Dan ini adalah sumber kekayaan, sumber devisa bagi bangsa Indonesia. Nanti kalau kamu ingin jadi petani, jadilah petani lada supaya bisa kaya, ya. Berikutnya rempah yang penting lainnya adalah pala. 60% pala di dunia itu dipasok dari Indonesia. Pala dihasilkan terutama di Aceh, Sumatera, ya. Kemudian Sumatera Barat, Maluku, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Tanaman pala ini usianya bisa sampai 100 tahun. Jadi bayangkan selama itu tanaman pala itu berbuah terus gitu. Manfaatnya bisa dipakai untuk bumbu masak, kemudian bisa diolah untuk manisan, kemudian diambil minyaknya, minyak atsiri dari pala itu, minyak atsiri. Ini minyaknya ini bisa dipakai untuk campuran parfum, pengusir nyamuk, dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Makanya pala ini sangat penting dan komoditas yang sangat dicari. Berikutnya cengkeh. Maluku itu terkenal sebagai penghasil cengkeh. Namun demikian, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur adalah daerah-daerah penghasil cengkeh, ya. Cengkeh ini dipergunakan di dalam industri farmasi atau obat-obatan, ya, karena cengkeh ini menghasilkan minyak atsiri, ya. Kemudian dalam industri makanan sebagai bumbu masak serta industri rokok. Rempah berikutnya adalah kapulaga. Kapulaga ini dihasilkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kapulaga ini termasuk dalam jajaran rempah termahal di dunia. Ya, dia bisa dipakai untuk industri farmasi atau obat-obatan dan juga makanan. Biasanya kalau menanam kapulaga karena ini dia tanaman yang berumbi, ya, di bawah tanah,
ya. Hasilnya cukup banyak, tetapi tidak semuanya bisa dipakai ya. Jadi kapulaga ini tidak bisa langsung dipakai, dia harus dirawat dulu, dikeringkan dan memperoleh macam-macam perlakuan. Karena perlakuan yang khusus untuk kapulaga ini kalau mau harganya mahal, maka kapulaga ini disebut sebagai the Queen of Spices ya. Ratunya apa namanya? Spice ya, spices. Kenapa? Karena harus dirawat baik-baik seperti merawat ratu gitu katanya. Kemudian kemiri ya. Kemiri ini banyak dihasilkan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banyuwangi dan masih banyak tempat-tempat lainnya ya. Kemudian manfaatnya sendiri untuk kemiri ini selain untuk bumbu masak ya, dia juga menghasilkan minyak ya, minyak kemiri. Ini dipakai dalam industri kecantikan, juga farmasi, bahan-bahan untuk cat dan masih banyak lagi fungsi lain dari kemiri. Ini juga banyak dicari dalam industri rempah-rempah. Demikian para siswa sekalian, kita sudah belajar mengenai apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Ya, ada faktor pendorong dan juga ada faktor penarik. Ya, dan termasuk karena negara kita yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.